satu hal yang tidak dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathati ayyamin. Tidaklah diperbolehkan, tidak dibenarkan bagi seorang muslim bahwa mendiamkan ia akhahu akan saudaranya fawqa thalathati ayyamin, lebih dari 3 hari. Faman hajarahu, siapa orang yang mendiamkan saudaranya fawqa thalathati ayyamin, lebih dari 3 hari, famata dakhalan nar, kalau dia mati maka dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Makanya yang pada marahan baik Anda. Yang pada cuek-cuekan, ayo pada main sapa-sapa Anda. Ya. Ajak makan dah. Kalau begitu, kalau udah makan udah enak lagi, ngomong juga baik aja kalau udah makan mah. Betul apa enggak? Oh, iya. Padahal ketemu saban hari papasan, atau bahkan nama kita punya saudara kandung, saban hari kita emang ketemu, emang satu rumah, nggak pernah negor-negoran, nggak pernah sapa. Tuh ya, sama ade sendiri, sampai adenya mati kagak nyelawat. Lah yang begitu pamata, dia mati, dia dakhalan nar, dia masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lama saudara kandung sendiri, apalagi sama orang lain dia begitu ya, ngediemin saudaranya lebih dari 3 hari, padahal ketemu kagak sapa, orang salaman kagak dikasih. Ini namanya hajrul muslim, mendiamkan saudaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala, wa khairal hadi hadyu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, asyarral umur muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Jamaah Majelis Kopi Hitam yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan kumpulnya kita malam hari ini Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita, Allah Ta'ala mudahkan segala urusan kita, Allah Ta'ala kabulkan hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Dan harapan kita pulangnya kita dari tempat ini, Allah Ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat, yang mendatangkan keberkahan hidup kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kitab Sulamut Topik karangan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir Ba'alawi, yang mana masih pada pembahasan maksiat badan, yaitu perbuatan dosa yang dilakukan oleh kita punya tubuh, oleh kita punya badan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala radhiyallahu an wa tajassusu ala auratin nasi, dan memata-matai terhadap aib-aib atau kesalahan-kesalahan orang lain. Termasuk daripada maksiat atau perbuatan dosa yang dilakukan oleh kita, kebanyakan adalah kita memata-matai, ya, at-tajassus. Kita lebih banyak menggunakan prasangka kita terhadap orang lain. Yang namanya tajassus itu mata-mata, tentunya tujuannya adalah merendahkan dan menyakiti orang lain. Kalaulah menjadi mata-mata
sebagai tugas daripada kenegaraan, maka itu bukan menjadi tujuan merendahkan atau menyakiti orang lain. Itu tidak menjadi masalah, tidak dikatakan sebagai maksiat, karena memang tugas dia, ya, mata-matai intel seperti itu kan tugas kenegaraan dia, memang sudah menjadi profesinya. Ini yang dikatakan tajassus atau memata-matai ini adalah dia mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari aib atau cacat, kekurangan yang dimiliki orang lain. Ini namanya tajassus. Nabi SAW berfirman, iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Jauhilah, berhati-hatilah oleh kalian yaitu berprasangka, fa inna dhanna akdzabul hadits. Karena az-zanna, yang namanya prasangka itu adalah sesuatu yang paling dusta. Jadi yang namanya tajassus itu sendiri bermula daripada kita punya prasangka. Kalau kita nggak ada prasangka, kita tidak akan mencari-cari kesalahan orang. Kalau kita tidak diawali dengan kecurigaan, tidak diawali dengan dugaan, maka tidak akan ada dari kita mencari-cari kesalahan orang. Itu ya. Jadi yang diharamkan artinya merupakan perbuatan dosa dan maksiat itu sendiri adalah kita mencari-cari kesalahan orang lain dengan tujuan menjatuhkan, dengan tujuan merendahkan dan menyakiti orang tersebut. Itu namanya tajassus. Orang kalau udah sering mata-matai mencari-cari kesalahan kita mau kasih sesuatu kejelasan aja, dia pasti melihatnya yang tidak jelas. Gitu tuh. Ngerti gak? Orang yang demen banget nyari-nyari kesalahan kita, gitu tuh. Kita mau kasih sesuatu yang jelas, kita mau kasih sesuatu yang benar, yang dilihat sama dia yang kagak jelas, yang kagak benar. Itu namanya orang emang demen banget nyari-nyari kesalahan orang lain. Kita mau jelasin sampai berbusa mulut kita sesuatu yang benar adanya, kita klarifikasi, tetap aja dia bakal nyarinya celah daripada kesalahan kita. Dilihatnya yang kagak jelas, dilihatnya yang salahnya. Ibarat ada bangunan bagus, dilihat cacatnya daripada bangunan itu sendiri. Padahal udah jelas dari luar ke dalam juga itu bangunan cakep, tapi yang dicari adalah kotornya dari bangunan itu, cacatnya, kurangnya dari bangunan itu. Begitu yang namanya tajassus. Iya, dia nyari kesalahan mulu, demen banget. Emang dia dengki sama kita, dia gedek. Itu namanya tajassus tuh. Diawali karena dia punya prasangka, namanya dia punya suuzon, prasangka buruk terhadap kita. Ya, kata Nabi SAW, wala tahassasu wala tajassasu wala tahasadu wala tadabaru wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling bertahassus. Apa itu bertahassus? Berusaha mendengar pembicaraan orang lain. Itu namanya tahassus. Pengen banget tahu, kepo dia. Itu namanya tahassus. Kagak boleh. Yang dia pengen dapetin itu kan cerita yang jeleknya, biar dia bisa ngejelek-jelekin orang lain juga. Makanya dia cari-cari tuh, dia berusaha ngedengerin. Dia ngimplengin aja tembok rumah orang, dia ngimplengin jendela rumah orang, orang lagi teleponan didengerin aja. Ketahuan dia lagi punya masalah, kita jadi pengen tahu punya masalahnya, biar jadi bahan ejekan, bahan obrolan untuk menjelekan dan menjatuhkan orang tersebut. Itu namanya tahassus. Kalau tajassus itu dia nyari-nyari kesalahannya. Udah bener-bener cakep, dikasih kejelasan, benar kebenaran, yang dicari adalah kekurangannya, yang dicari adalah aibnya, ya. Jadi tajassus itu adalah memata-matai. Kita kagak boleh tuh begitu, demen banget nyari-nyari kesalahan orang. Kan bagusnya dari kita sendiri adalah kesalahan orang lain kita tutup mata, jangan kita lihat. Yang kita lihat adalah kebaikannya.
Sementara diri kita, yang kita lihat di diri kita ini adalah kekurangan kita. Jangan kita selalu membanggakan kita punya kebaikan dan kelebihan yang ada. Kita punya aib, kita punya kurang, kita punya cacat. Lah kita semua di sini bukan orang yang baik. Hanya saja Allah yang maha baik yang nutupin kesalahan kita, sehingga orang lain melihat kita semua ini adalah orang baik. Belum tentu. Tapi orang yang suka nyari-nyari kejelekan orang lain, inilah yang tidak diperbolehkan, termasuk maksiat. Sekalipun orang tersebut memang melakukan kesalahan, emang orang tersebut ngelakuin keburukan, kita jangan lupakan kebaikannya. Sehingga dengan keburukan satu yang dilakukan oleh dia, kita melupakan kebaikan-kebaikan yang ada yang dia pernah lakuin. Ini juga kagak boleh. Hanya karena satu kesalahan yang dia lakukan dan kita mengetahuinya, kemudian kita melupakan 1000 kebaikan yang dia telah lakukan kepada kita. Nah ini belagu namanya. Orang belagu, tahu belagu? Kalau bahasa Inggrisnya songong. Song itu kan lagu, iya gak? Songong, belagu, banyak lagu. Ya, ini orang belum tentu dia punya kebaikan sebegitu banyaknya. Kemudian hanya karena kesalahan yang satu kita diperlihatkan, kita melupakan kebaikan-kebaikan dia. Makanya kita jangan ngelihat atau nyari-nyari kesalahan. Biar kata ada bangke, tahu bangke? Ada bangke. Kan kita yang namanya bangke, satu bau, dua jelek, kan begitu. Tapi kalau orang yang hatinya bersih, dia akan melihat di antara bangke tersebut ada yang bagus. Apaan? Giginya. Giginya masih putih. Ya dia nggak lihat bangkainya, betul nggak? Dia lihat giginya masih cakep. Tuh begitu tuh. Ya. Kalau orang dia biasa melihat dan dia punya hati yang bersih, dia tidak mau melihat. Biar kata keburukan orang itu banyak, yang dilihat adalah kebaikannya. Sekalipun kita berteman atau kita tahu lihat ada orang, ya Allah dia orang buruk banget, akhlaknya ini segala macam. Yang kita lihat jangan akhlaknya buruknya. Kalau nanti begitu nanti kita akan benci. Minimal itu dia orang manusia gitu tuh. Artinya mesti juga kita menghargai dan menghormati karena kita sesama manusia. Ya, kalau memang kita nggak suka sama akhlaknya, nggak suka sama kelakuannya, yang kagak kita demen, kagak kita sukai, itunya aja, akhlaknya aja, jangan sampai orang-orangnya. Iya, orangnya sama kayak kita. Nah khawatirnya nanti kelak kita akan melakukan yang sama, kesalahan yang dia pernah lakukan. Hanya sebab tadi kita sampai ke depan benci. Tuh, makanya jangan suka kita nyari-nyari kesalahan orang lain, ya. Kebaikannya aja yang kita ingat gitu tuh, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang dikatakan atau yang termasuk daripada maksiat badan wal wasmu, membuat tato. Membuat tato itu termasuk maksiat badan. Baik yang membuat maupun yang minta dibuatin. Yang membuat maupun yang minta dibuatin. Mau tatonya di badan, di pipi, di muka, di tangan, di kaki sama. Ya, membuat tato secara hukum dikatakan adalah haram. Ya, kenapa membuat tato itu diharamkan dan merupakan satu kemaksiatan? Banyak dampak buruknya. Ya, yang namanya membuat tato itu kan, kalau kata Syekh Wahb Az-Zuhaili, membuat tato itu artinya praktek pembuatan gambar dengan cara dia menusuki jarum ke dalam kulit, kan gitu. Menusuki jarum ke dalam kulit, kemudian memasukkan cairan atau zat warna melalui celah atau lubang yang telah dimasuki oleh jarum tersebut. Akhirnya kemudian zat warna atau cairan tersebut bersatu dengan darah, bercampur hingga mengering. Inilah yang menyebabkan kemudian dia berwudu aja kagak sah karena terhalangi daripada air wudu terkena kulitnya. Itu dampak buruk itu.
Sehingga apa? Dia badannya nggak pernah bersih, wudu kagak sah, mandi wajib juga kagak sah, karena terhalangi dia bertoharoh dengan adanya tato. Ya, bahkan dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la'anallahul washimah wal mustaushimah. Allah Ta'ala melaknat orang yang membuat tato dan yang minta dibuatin tato. Bukan kemudian tato kagak boleh tuh, yang ngebuatnya juga salah. Ya, sama yang diminta yang minta dibuatin sama begitu. Jumhur fuqaha, ulama sepakat, ulama-ulama fikih bahwasanya annal wasma haramun, bahwasanya membuat tato itu haram, ya. Selain haram juga tadi karena mengubah ciptaan Allah, ya. Dia menjadikan tinta itu atau cairan tadi, zat warna itu masuk ke dalam darah, bercampur masuk ke dalam kulit sehingga bercampur dengan darah sampai mengering, dan yang menyebabkan badannya itu menjadi najis. Tuh. Ya. Maka orang yang seperti itu dilaknat oleh Allah. La'anallahu ta'ala, la'anallah al-washimah wal mustaushimah. Allah Ta'ala melaknat orang yang membuat tato dan yang minta dibuatin tato. Yang namanya kalau udah laknat Allah, makna daripada laknat Allah itu sendiri adalah at-tardu wal ib'ad an rahmatillahi ta'ala. Artinya Allah mengusir, Allah menjauhkan diri orang tersebut daripada rahmatnya Allah. Itu makanya disebut laknat. Yang namanya orang dilaknat jauh dari rahmatnya Allah Ta'ala. Nauzubillah min zalik. Ya. Orang hidup kita pengen dapetin rahmat, dia bikin tato di tubuhnya, berarti dia menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau gimana Ustaz, saya udah telanjur ini dulu waktu ya kagak apa-apa dah. Kalau masih bisa dihilangin, ilangin. Ya, mau tato permanen kek tidak permanen, yang temporer sama tetap hukumnya. Ya, kecuali kalau kita coret doang pakai spidol apa pakai pulpen, kita bikin gambar curut di sini, gambar curut. Ya, biar serem. Kalau di sini jagal. Ya, nulis sono jagalah kebersihan. Ya begitu ya. Jadi hukum membuat tato atau minta dibuatkan tato adalah haram, suatu kemaksiatan. Itu sepakat para ulama fikih. Malah mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Wa hajrul muslimi fauqa thalathin illa liudrin syar'iyyin. Kemudian maksiat badan berikutnya adalah mendiamkan saudara muslim fauqa salasin, lebih dari 3 hari. Illa liudrin syar'iyyin, kecuali karena uzur syar'i. Diemin, ninggalin, marahan. Sebabnya kan gitu. Sebabnya ada satu konflik sehingga dia mendiamkan saudaranya. Ya. Lebih dari 3 hari itu kagak boleh. Ya, diemin, nyuekin kalau kata kita nyuekin. Mendiamkan saudara kita yang muslim lebih dari 3 hari satu kemaksiatan, satu hal yang tidak dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathati ayyamin. Tidaklah diperbolehkan, tidak dibenarkan bagi seorang muslim bahwa mendiamkan ia akhahu akan saudaranya fawqa thalathati ayyamin, lebih dari 3 hari. Faman hajarahu, siapa orang yang mendiamkan saudaranya fawqa thalathati ayyamin, lebih dari 3 hari, famata dakhalan nar, kalau dia mati maka dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Makanya yang pada marahan baik Anda, yang pada cuek-cuekan ayo pada main sapa-sapa Anda. Ya, ajak makan dah. Kalau begitu, kalau udah makan udah enak aja ngomong juga, baik aja kalau udah makan mah. Betul apa enggak? Iya. Jangan kita marah-marahan. Nah, yang dikatakan di sini haramnya itu kenapa lebih dari 3 hari? Kalau 3 hari ini nemu tapi kagak nyapa,
Kalau dia marahan sebulan tapi emang kagak nemu ini, kagak jumpa gitu tuh, minimal ada ucap salam, ya, minimal ada ucap salam, nggak berkomunikasi sama sekali. Ini lebih dari 3 hari tidak dibenarkan, nggak boleh. Padahal ketemu saban hari papasan, atau bahkan nama kita punya saudara kandung, saban hari kita emang ketemu, emang satu rumah, nggak pernah negor-negoran, nggak pernah sapa. Tuh, ya, sama adik sendiri, sampai adiknya mati kagak nyelawat. Lah, yang begitu pamata dia mati, dia dakhalan nar, dia masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lama saudara kandung sendiri, apalagi sama orang lain dia begitu, ya, ngediemin saudaranya lebih dari 3 hari, padahal ketemu kagak sapa, orang salaman kagak dikasih. Ini namanya hajrul muslim, mendiamkan saudaranya, ya. Maafin, sekalipun dia orang berilmu kagak pantas kalau begitu. Iya. Lah ini dia ketemu kagak ngomong, kagak nyapa, minimal salam dah, assalamualaikum. Tuh, kan begitu. Dia kata kagak, masih hati masih gerendong, minimal assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Enggak ngomong sama lu. Itu assalamualaikum aja udah. Artinya ada sapaan kita. Ya, kagak diemin sama sekali. Tuh. Kalau emang kagak pernah nemu, nggak pernah komunikasi, nomor WA-nya hilang, nomor HP-nya kagak punya. Emang kemarin-kemarin kita punya salah sama dia, marahan. Tapi gimana? Nggak bisa komunikasi. Biar kata lebih dari 3 hari nggak dikatakan haram. Emang kagak nemu, ya. Yang dimaksud di sini hajrul muslim, dia ngediemin karena dia nemu. Tapi dia emang kagak nyapa lebih dari 3 hari. Kecuali illa li udrin syar'in. Ada uzur syar'inya. Apa uzur syar'inya? Contohnya kita ngediemin orang yang fasik. Orang yang fasik itu orang yang selalu ngelakuin keburukan, itu fasik. Contoh, dia demen mabok atau dia demen ninggalin kewajiban. Nah, kita ngediemin dia dengan niatan kalau kita ngediemin, ini orang bakal ngerasa saya didiemin berarti saya ada salah dia. Oh, nih gara-gara saya mabok kan. Udah dah. Dengan niatan begitu, ada uzur syar'inya, dia diemin supaya dia tinggalin tuh kefasikan. Biar dia introspeksi diri, kenapa nih saudara-saudara saya pada ngediemin saya? Oh, lantaran kefasikan yang dia perbuat. Akhirnya biar dia berubah. Begitu. Kalau begitu nggak apa-apa. Kecuali udah didiemin malah bertambah kefasikannya. Emang tadi didiemin aja tuh orang apa ya? Emang dia selalu ninggalin kewajiban, dia selalu ini. Makin ninggalin kewajiban, makin berbuat kefasikan. Yang begitu juga kagak boleh. Dilarang ngediemin dia. Kalau kita ngediemin efeknya, dampaknya supaya dia berubah lebih baik, itu kagak apa-apa. Kita diemin dia. Paham nih? Ya kan ada tuh suatu saat kita begitu diemin biar dia nyadar sendiri, dia berubah tak tuh. Kalau kagak berubah malah makin parah. Lah jangan didiemin, jangan dibiarin nganyut itu orang. Tolongin. Ya, ada orang nganyut gitu ngambek, tolong kita diemin lah. Ya, ilok kan gitu. Mesti kita tolongin. Ya, itu tadi mendiamkan saudaranya. Jangan kita main cuek-cuekan, diem-dieman. Sama tetangga kagak negor, sama tetangga. Negor sama tetangga. Ya. Orang jangan punya duit dong ditegur, punya duit nggak ditegur. Wa mujalasatul mubtadi awil fasiki, duduknya seseorang dengan ahli bid'ah wawil fasiki atau dengan orang yang fasik lil inasi karena betah. Ya, tandain tuh karena betahnya. Duduknya seseorang karena betah, emang berteman sama dia, orang yang fasik tadi, yang demen ngelakuin keburukan, demen berbuat kefasikan, demen ninggalin kewajiban, kita duduk ngerasa betah, demen aja ngumpul sama dia. Begitu juga dikatakan haram, maksiat tuh, gak boleh. Artinya secara tidak langsung kita meridhoi kefasikan yang dia perbuat. Karena kita betah gitu, nyaman duduk sama dia.
biarin dia ini yang pada mabok gitu mah ini. Cuman kan karena kebetahan itu kita kagak ada yang namanya orang kalau kagak betah kan ngerisih gitu, ngelihat dia pada mabok, ngelihat dia pada ngelakuin keburukan, pada main judi. Itu ada risih. Kalau betah nyaman itu, ayo, namanya kita ada ridho di situ. Ya, membiarkan dia untuk berbuat kefasikan. Harusnya kita punya saudara kalau terjerumus dalam kemaksiatan kan kita tolong, kan begitu? Iya. Itu dia. Duduknya kita dengan ahli bid'ah atau orang fasik karena betahnya atau kita tidak merasa risih, itu juga tidak dibenarkan. Lalu yang dikatakan atau yang termasuk daripada maksiat badan adalah walubsud zahabi wal fiddati wal hariri au ma aktsaruhu waznan minhu lirrajulil baligi, menggunakan atau mengenakan emas dan perak dan sutra atau apa-apa yang lebih banyak atau apa-apa yang lebih banyak itu sutranya, lebih banyak itu sutranya secara ukuran dari apa-apa itu. Bagi orang laki, nih, orang laki haram hukumnya menggunakan atau mengenakan emas. Ya. Kalau orang perempuan boleh. Orang laki nggak boleh menggunakan emas. Emas yang warnanya kuning. Kalau sekarang ada yang bilang emas putih, sebenarnya itu mah bukan emas. Ya buat inian doang, emas putih itu nggak apa-apa. Ya, orang laki. Ini khusus orang laki. Kalau orang perempuan pakai emas boleh. Ya, sebagai perhiasan boleh. Tapi orang laki nggak boleh pakai emas. Haram hukumnya. Nggak boleh juga pakai sutra. Kain sutra nggak boleh tuh orang laki. Ini yang dikatakan sutra itu full sutra tuh ya. Kalau misalkan saya punya baju Ustaz, saya punya pakaian sarung, ada sutranya sedikit, nggak apa-apa. Asalkan sutranya nggak lebih banyak daripada kain yang lain. Makanya au ma aktsaruhu wazdan minhu, yang dia pakai sutranya nggak lebih banyak. Kalau sutranya lebih banyak daripada pakaian atau kain tersebut, maka haram, nggak boleh dipakai. Ya, pakaian ini kan identik dengan kemewahan, emas, sutra, kemewahan. Maka yang muncul nanti adalah khuyala, kesombongan. Ini yang diharamkannya. Pada asalnya sesuatu itu hukumnya mubah. Al aslu fil asya' al ibahah. Hukum asal atas segala sesuatu itu hukumnya mubah. Emas mubah, segala macam mubah, sutra mubah. Tapi kalau digunakannya dengan cara yang tidak baik, contoh tadi, itu identik dengan kemewahan, maka akan timbul sifat kesombongan. Itu yang diharamkan, yang kagak boleh dipakai sama orang laki. Ya, nggak boleh orang laki pakai emas. Nggak boleh juga pakai sutra. Dalam sabda Nabi SAW, la talbasul harir walad dibaj. Janganlah kalian menggunakan atau memakai sutra, kata Nabi SAW. Wala tashrabu fi aniyati dzahab wal fiddah, dan janganlah kalian minum dengan wadah yang terbuat dari emas atau perak. Nah, ini terkait wadah. Al-ina, mangkok, piring, sendok, gelas, cangkir, baskom, nampan, wadah-wadah yang kita gunakan untuk makan dan minum, jangan sampai dilapisi dengan emas, apalagi terbuat dari emas. Ya, ngagul dia kata dibilang orang kaya, itu dia punya nampan, dia punya piring, pinggirannya dilapisin emas. Ya, lah kalau disepuh doang mah nggak apa-apa, sepuhan. Asalkan idza lam yahsul minhu syai'un, asalkan kagak menghasilkan sesuatu bil ardi ala nar, kalau diuji dites di atas api kagak meleleh emasnya tuh. Artinya kalau sepuhan mah kagak ngapa-ngapa. Kalau meleleh emas, oh ini emas, nggak boleh. Gitu deh.
Ya. Orang laki kagak boleh pakai emas perak. Kalau cincin perak boleh, illa khatamal fiddati, kecuali cincin perak. Kalau cincin perak boleh. Ya. Kalau cincin perak boleh. Sunnah malah. Hukumnya sunnah orang laki menggunakan cincin yang terbuat dari perak. Cuma itu afdolnya tuh. Afdolnya cincin itu terbuat dari perak. Cincin terbuat dari perak itu afdol. Sunnahnya an yaj'alal fassa. Ininya nih, mata cincinnya dibalik begini. Nah, jadi di sini cincinnya terbuat dari perak, mata cincinnya sunnahnya dibalikin begini. Tuh. Paham? Kalau cincinnya perak tuh, itu mau pakai cincin nggak ada mata cincinnya ya udah nggak usah dibalik-balik, sama aja dibalik sama. Ya, kalau perak perhiasan orang laki cincin boleh pakai, emas nggak boleh. Jadi emas, perak, perhiasan ya itu tadi tidak dibenarkan. Selain itu boleh. Ya mau punya emas batangan ini segala macam boleh, nyimpen boleh, asalkan tadi wadah perabotan itu juga nggak boleh tuh. Wala tashrabu fi anyati dzahabi wal fiddati. Janganlah kalian minum dengan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Wala taqulu fi sihafihima, dan janganlah kalian makan juga dengan piring atau nampan yang terbuat dari emas dan perak. Fa innalahum fid dunya walakum bil akhirah. Karena sesungguhnya itu semuanya bagi orang kafir di dunia, walakum fil akhirati, dan bagi kalian nanti di akhirat. Jadi hal-hal yang seperti itu identik dengan perbuatan orang kafir. Kemewahan Fir'aun zaman dulu, piring sendoknya garpunya dari emas. Ya, kita yang biasa aja. Kalau emang ada teko ini segala macam warnanya doang kagak masalah. Sepuhan itu mah. Ya, bukan memang terbuat dari emas. Gelasnya nggak apa-apa. Kalau cincin perak boleh. Wa yusannu lirrajul khatam fiddah. Disunahkan bagi orang laki menggunakan cincin terbuat dari perak. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddatin. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan cincin yang terbuat dari perak. Afdolnya cincinnya pakai di tangan kelingking yang kanan. Di tangan kelingking yang kanan, cincinnya terbuat dari perak, dipakai di tangan kelingking yang pakai kanan, dan menjadikan mata cincinnya itu dibalik mengarah ke sini, telapak tangan. Begitu sunnahnya menggunakan cincin, sebagaimana yang ada di dalam kitab ini, ya, Syarah Sulamut Taufik. Kalau orang perempuan boleh nggak tadi pakai emas? Boleh. Boleh nggak pakai perak? Boleh. Orang laki boleh nggak pakai perak? Asal cincin. Ya. Kalau pakai emas boleh nggak? Nggak boleh. Ya. Kalau emas putih? Boleh. Kalau emas Tarno? Boleh. Wal khulwatu bil ajnabiyah, dan menyendiri dengan perempuan asing. Itu juga termasuk kemaksiatan. Ada berduaan dalam satu ruangan dengan perempuan asing. Kudu ada orang yang lain. Setan bukan orang. Kita misalkan mau ketemu sama perempuan, ya, jodoh, misalkan kita ketemu jodoh, akhirnya mau bertemu gitu, harus ditemenin sama mahramnya, harus ditemenin sama orang lain, jangan berduaan. Ya. Kagak boleh menyendiri bil ajnabiyah dengan perempuan yang asing. Lalu wasafarul mar'ati bi ghairi nahwi mahramin, perginya perempuan dengan tanpa mahram. Ya. Perempuan kita punya anak, kalau dibiarin pergi keluar sendirian jangan. Kudu ditemenin sama kita atau sama abangnya atau sama adeknya. Ya, artinya ada orang laki sebagai mahram yang menemani perginya dia. Kalau sesama perempuan diizinin sama suaminya, agak boleh juga.
biarin sampai depan pintu aja. Itu yang mau apik begitu tuh. Ya, ulama ngajarin perempuan, biar perempuan kita yang jaga. Ya. Coba tanya orang laki yang ada yang sering keluar, sering mandangin perempuan orang lain. Iya, betul nggak? Iya. Mau nggak perempuan kita dipandangin orang lain? Itu dia. Kalau ada nyaut aja emang jujur banget sih. Wastikhdamul hurri kurhan, dan membantu orang merdeka dengan sikap membenci. Kita membantu orang lain ya dengan kebencian yang dia punya. Contohnya gimana? Tuh orang emang udah punya masalah, kita kompor-komporin. Ya, kita temenin, dia gedek, dia benci, dia bermusuhan. Apa namanya itu? Bersekutu. Lu benci sama dia, ya udah. Nah, kita bantu. Itu namanya istikhdamul hurri kurhan. Ngebantu orang lain jadi makin benci gitu. Iya, ngomporin gitu deh. Itu maksiat juga tuh. Justru kudunya gimana? Kalau ada orang cerita sama kita nih, dia benci sama orang lain, kudunya kan kita ngakurin. Jangan malah makin membenarkan dan mendukung kebenciannya terhadap orang lain tersebut. Iya begitu, malah sama lagi. Udah kita kongsi dah. Mau apa nih kita? Direncanain dah sesuatu. Itu juga ya kagak boleh. Ada yang begitu ya? Ada yang begitu banyak ya. Merasa itu jadi barisan tersakiti. Ya. Kaum teraniaya. Wal istighfafu bil ulama'i, dan menghina atau merendahkan ulama, merendahkan orang berilmu. Orang berilmu adalah orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebab keilmuannya. Maka ketika kita memandang orang berilmu, dia melakukan kesalahan, kita jangan pandang basyariahnya, jangan pandang orangnya. Kita pandang ilmunya, supaya apa? Kita jaga diri kita agar tidak menghina dan merendahkan orang tersebut. Karena ketika kita melihat di dalam dirinya ada ilmu dari Rasulullah, maka mustahil kita punya lisan untuk mudah sekali mengatakan, mencaci maki, menghina orang tersebut. Ini kebanyakan dari kita gampang banget menghina ustadz, menghina ulama, karena kita mandang basyariahnya, kata memandang orangnya. Lah kalau orang mah bisa aja ngelakuin kesalahan. Tapi kalau kita memandangnya itu karena keilmuannya yang mesti kita hormati, maka kita akan jaga diri kita. Meskipun kita secara manusiawi saya nggak mau hormat sama dia, minimal kita jangan merendahkan, jangan kita menghinanya. Nggak mau hormat silahkan, kita punya urusan masing-masing, tapi jangan menghina dan merendahkannya, apalagi sampai kejelek-jelekin, dipublikasikan lagi. Ya nggak boleh menghina, merendahkan. Sebab apa? Boleh jadi dengan ilmunya dia tersebut Allah Ta'ala lebih cinta kepadanya daripada diri kita. Iya, lebih bahaya, jadi celaka gitu. Jangan kita membenci, merendahkan, menghina ulama Allah Subhanahu wa taala. Wal imam wabil imamil adil, dan enggak boleh juga kita menghina pemimpin yang adil. Kalau pemimpin yang zalim, yang menindas rakyat, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh untuk kita menegakkan kebenaran aja gitu tuh. Kita ajak dia untuk kembali kepada kebenaran. Bukan dikatain nggak pantas goblok jadi presiden, nggak pantas goblok jadi ketua IDA gitu ya. Artinya perbuatan zolimnya dia kita katakan itu salah gitu. Untuk membenci orangnya jangan ya. Yang kita rendahkan adalah karena dia berbuat zolimnya itu, dia berbuat tidak adilnya, maka tidak dibenarkan merendahkan atau menghina pemimpin yang adil ya. Pemimpin yang dia mengetahui hak-hak rakyat, dia memenuhi kewajiban sebagai pimpinan. Wabisyaibil muslim, dan gak boleh juga merendahkan atau menghina orang tua yang beruban, yang muslim. Tuh, daripada nunjukin ubannya dia begitu. Ya, gak boleh atau menghina, merendahkan. Ya, bukan apa-apa. Itu uban kan kemarin kita kasih tahu, uban itu tanda-tanda daripada dekatnya akan kematian. Iya, sinyal itu bahwasanya mati, ajalnya akan mendekat gitu.
Kalau kata orang nggak usah kita rendahin dia bentar lagi mati, kan begitu. Iya, nggak usah kita hina dia. Ya, itu tuh. Kita hormatin yang saibah itu, kita hormatin orang-orang tua kita. Kata Nabi SAW, akrimul ulama fa innahum indallahi kurama. Muliakanlah para ulama karena sesungguhnya mereka di sisi Allah adalah orang yang mulia. Jangan kita hina ulama, jangan hina pemimpin yang adil kita hina, jangan juga orang tua yang saibah yang dia sudah beruban kita hina, kita caci maki, kita hormati. Orang itu kan dihormati sebab dua. Satu karena ilmunya, dua karena umurnya. Orang itu dihormati sebab itu dua tuh. Karena ilmunya, karena umurnya. Ketika ada orang yang masih muda tapi ilmunya tua, mesti kita hormatin. Ketika ada orang tua meskipun kagak punya ilmu, juga mesti kita hormatin. Apalagi orang muda punya orang tua punya ilmu. Lebih-lebih lagi dan wajib kita menghormatinya. Bukan malah kita merendahkan atau menghinanya, ya. Akrimu al ulama, hormati, muliakan para ulama, ya. Min ijlalillahi ta'ala, kata Nabi SAW, min ijlalillahi, sebagian daripada memuliakan Allah, sebagian daripada mengagungkan Allah, ikramu dzisyaibatil muslim, yaitu dengan cara memuliakan orang tua yang muslim, orang tua yang beruban, yang sudah tua, syaibah, dan yang muslim, muliakan mereka. Itu termasuk daripada ijlalillah, memuliakan dan mengagungkan Allah. Ya. Kemudian terakhir wa mu'adatul wali, berseteru, bertengkar, bermusuhan dengan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan wali. Wali itu apa? Wali itu siapa? Wali itu kekasih. Ya, kekasih Allah. Orang yang diangkat derajatnya oleh Allah, orang-orang yang soleh, sebab ada keistimewaan di dalam dirinya, ya, entah itu kesolehan, keilmuan, ibadahnya, sehingga Allah cinta kepadanya. Maka jangan kita berseteru dengan siapapun, karena khawatir orang tersebut adalah walinya Allah. Dan Allah menyembunyikan, innallaha akhfa thalathan bithalatin. Allah menyembunyikan tiga. Salah satunya adalah Allah menyembunyikan aulianya fi khalqihi. Allah menyembunyikan aulia kekasihnya itu pada hamba-hambanya. Jadi kita nggak tahu nih hamba yang mana yang menjadi wali Allah contohnya, dan maka ketika itu kita menjaga diri kita untuk tidak mencela dan menghina orang. Boleh jadi orang yang kita hina, orang yang kita benci, yang kita kagak demen, dia adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita omongin mulu, padahal orang itu orang yang dicintai oleh Allah. Kita jadi celaka begitu. Betul nggak? Ya, maka kita jaga diri kita. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha Taala qala, sesungguhnya Allah Taala berkata, yaitu di dalam hadis qudsinya, Man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa orang yang memusuhi waliku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, faqad adantu bil harbi, maka aku menyatakan perang terhadap orang tersebut. Tuh, kalau udah dikatakan perang sama Allah, artinya orang tersebut jauh dari rahmat Allah nantinya. Jangan ada wali diomongin, ada wali, ada orang dah. Ada orang soleh nih segala macam kita katain, kita hina. Nah, khawatirnya orang tersebut adalah orang yang jangankan wali dah, sekagaknya dia orang yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan diri kita aja, kita udah celaka. Saya menghina Bang Yaman, ternyata Bang Yaman lebih dicintai oleh Allah dibandingkan diri saya jadi celaka, kan begitu ya. Maka jangan kita bermusuhan, jangan kita berseteru. Kalau kita bermusuhan dengan walinya Allah, maka Allah menyatakan perang terhadap kita. Na'udzubillah min dzalik. Dah, segitu aja dulu, nanti kita lanjutkan pembahasan kitab Sulamut Taufik ini. Wallahu a'lam bishawab, bisiril Fatihah.